Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setika Ayu-Ardhani dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Merancang dan Membuat Lembar Kerja Siswa IPA di SD. Materi ini ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Yosi Gumala, MPD. Untuk itu, semoga teman-teman berkenan untuk menyaksikan. Lembar kerja siswa atau disingkat LKS. Definisinya adalah LKS adalah media pembelajaran berupa lembaran-lembaran tugas kegiatan siswa yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berisi informasi serta petunjuk dalam penyelesaian tugas, baik secara mandiri ataupun berkelompok. LKS menurut definisi para ahli. Menurut Trianto, lembar kegiatan siswa atau LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Menurut Sutanto, LKS merupakan materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Menurut Bajo, LKS yaitu lembar kerja yang berisi informasi dan perintah atau instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Syarat-syarat penyusunan LKS. Di sini ada 3 syarat penyusunan LKS. Yang pertama, syarat didaktik. Memperhatikan adanya perbedaan individual, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik. Yang kedua, syarat konstruksi. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan atau tingkat perkembangan kognitif siswa. Menggunakan struktur kalimat atau kata-kata yang jelas, memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Apabila konsep yang hendak dituju merupakan suatu yang kompleks, dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Yang ketiga, ada syarat teknik berkaitan dengan penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar, dan penampilan. Ketiga hal tersebut menjadi salah satu penunjang dalam meningkatkan hasil prestasi siswa. Jika ketiga hal tersebut memiliki kualitas yang baik, menarik perhatian siswa untuk belajar, maka bisa jadi prestasi siswa juga akan meningkat. Langkah-langkah membuat LKS. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama, analisis kurikulum. Langkah ini bertujuan untuk menentukan materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Analisis kurikulum meliputi melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang diajarkan. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis, serta melihat sekuensi atau urutan LKS-nya. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam prioritas penulisan. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKS. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui tema apa saja yang akan kita ajarkan pada peserta didik, agar memudahkan guru untuk mempelajari subtema dari judul LKS tersebut. Yang keempat, ada merumuskan kompetensi dasar. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa agar standar kompetensi tersebut dapat dicapai. Yang kelima, menyusun materi. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik agar tercapainya tujuan dari materi tersebut. Yang keenam, ada menentukan alat penilaian. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apa saja indikator yang bisa dinilai dari peserta didik terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik. Yang terakhir, memperhatikan struktur LKS.
Langkah ini bertujuan untuk memahami bahwa struktur LKS terdiri atas 6 komponen, yaitu 1. Judul, kedua, petunjuk belajar bagi siswa, yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai, yang keempat, informasi pendukung, yang kelima, tugas-tugas, yang keenam, langkah-langkah kerja, yang ketujuh, penilaian. Fungsi LKS. Di sini ada 6 fungsi LKS. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian-pengertian yang diberikan guru. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa. Yang keenam, untuk mempertinggi mutu belajar mengajar karena hasil belajar yang dicapai siswa akan tahan lama sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi. Tujuan LKS. Depdiknas dalam Panduan Pelaksanaan Materi Pembelajaran tahun 2008, tujuan pengemasan materi dalam bentuk LKS adalah 1. LKS membentuk siswa untuk menemukan suatu konsep LKS mengenai suatu fenomena yang bersifat konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. LKS memuat apa yang harus dilakukan siswa, seperti melakukan, mengamati, dan menganalisis. Yang kedua, LKS membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKS berfungsi sebagai penuntun belajar. LKS berisi pernyataan atau isian yang jawabannya ada dalam buku. Yang keempat, LKS berfungsi sebagai penguatan. Yang kelima, LKS berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Manfaat LKS. Penggunaan LKS diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat LKS menurut Yunitasari tahun 2013 yaitu 1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama mengenai suatu peristiwa dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung. Peranan LKS. LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS juga berperan sebagai media pembelajaran karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. LKS menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang. LKS sebagai sumber belajar dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. LKS termasuk media cetak hasil pengembangan teknologi cetak yang berupa buku dan berisi materi visual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.